Hey guys, welcome back to Dio and My Yes, Podcast, welcome back where we are being rooted in truth. and led by the Spirit. Haleluya. Come on. Hari ini spesial banget saudara, karena Yes. kita kedatangan guest speaker dan nanti dia akan memperkenalkan diri. Ya. Tapi judul hari ini adalah Anointing Does not replace parenting. Pengurapan itu nggak sama dengan Menjadi orang tua yang baik. atau pengurapan tidak menggantikan Betul. parenting atau orang tua yang baik. Nah, kenapa kita mau mengangkat topik ini? Karena kita melihat di kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, ada seorang hamba Tuhan, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan namanya Samuel. Ternyata 1 Samuel 8 ayat yang pertama dan 2 berkata bahwa anak-anak Samuel, Yoel dan Abia, dua-duanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu padahal bapaknya Padahal bapaknya Nabi. itu nabi yang bisa dibilang dari kecil sampai dia mati, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. dan dia nggak jahat, dia nggak nakal. Gak nakal, gak jahat. Tapi yang sedih adalah yang sebelumnya Samuel, Imam Eli gagal didik anak-anaknya, Hofni dan Pineas. Samuel pun. Samuel pun ternyata gagal. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Ya. saudara, kita ini udah kedatangan tamu luar biasa. Hans, please introduce yourself. Yes. Oke, kenalin namaku Hans ya. Saat ini aku bergerak fokusnya sebagai pengajar dan juga praktisi di bidang pendidikan dan konseling keluarga. Cool. Oke. Ya, jadi fokus utamanya adalah di premarital sebenarnya. Ya, jadi Premarital itu persiapan sebelum pernikahan. Ya, betul. Jadi memang itu area konsentrasi yang memang aku paling tertarik di situ. Jadi memang lebih seneng fokus sama mempersiapkan pernikahannya ini, Oke. gitu ya. Konseling dan juga pendidikan edukasi yang aku lakukan kebanyakan seputar premarital. Dan kalau aku nggak salah ingat, Hans pun S3 kamu, disertasi kamu mengenai masalah keluarga. Betul, mengenai premarital sebenarnya. Disertasinya itu mengenai premarital. Yes, gitu. Oke. Kan aku penasaran, kenapa Hans fokusnya itu? Kan psikologi luas ya. Iya. Ada anak, Betul. kebutuhan khusus, psikologi industri. health, ya. Kenapa premarital? Karena ngelihat satu area ini kebutuhan ya. Karena kita lihat di Indonesia terutama pernikahan itu semakin hari hanya sebagai norma aja gitu ya, sebagai norma sosial dan ekspektasi sosial yang dimana oh ya memang orang itu pada akhirnya menikah gitu. Anak muda, setiap orang tua di Indonesia expect anaknya untuk menikah. Jadi itu ekspektasi sosial semata. Padahal sebetulnya kita ngelihat untuk di dalam keluarga ini, membangun keluarga dan aspek-aspek untuk membangun keluarga ini kita banyak banget hal yang perlu diperhatikan gitu. Dan ini satu topik penting yang menurutku nggak banyak tersentuh gitu. You know what? Saya jadi keinget belum lama ini saya pernah mempelajari dan juga menyampaikan dari kitab Ayub. Sampai saya pernah buat satu statement bahwa bad parenting leads to bad marriage. Good marriage leads to good parenting. Nah, kenapa? Karena saya lihat di kitab Ayub, istri Ayub yang disebutkan oleh kitab Ayub hanya satu kali. Yang waktu Ayub mengalami proses ujian yang dihadapi, istrinya berkata kepada Ayub, kenapa sih kamu masih setia? Udahlah, kamu kutuki aja Tuhan terus mati. Nah, kita tahu bahwa di Ayub pasal yang pertama, 10 anak Ayub semuanya mati. Nah, jadi saya melihat ada satu kelemahan antara suami dan istri yang juga berpengaruh kepada bagaimana Ayub juga mendidik, membesarkan 10 anaknya. Karena kita lihat di Ayub 42 yang akhirnya Tuhan restorasikan adalah dia kembali melahirkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi di Ayub 42 anak-anaknya berbeda total dari 10 anak yang pertama. Now, please let us know, karena kalau tadi sempat kita ngobrol juga sama Pastor Dio sebelum kita memulai episode ini, kita melihat bahwa Eli gak pernah ditulis istrinya siapa. Samuel pun Alkitab gak mencatat istrinya siapa. So we agree apa yang dikatakan tadi, bagaimana marriage, hubungan suami dan istri juga akan berdampak kepada parenting ke depannya. Dan kalau gak siap, mungkin waktu masih menikah dan belum punya anak hubungannya oke. Tapi seringkali setelah itu malah punya anaklah yang menjadi pencetus cikal bakal dari keretakan dan kerusakan dalam rumah tangga. So can you tell us briefly, mungkin statistically,
apakah apa yang tadi kita katakan it is fact gitu, bahwa ternyata marriage, premarital, cara orang memandang masuk ke pernikahan dan sampai akhirnya punya anak itu berhubungan sekali. Oh, penting banget ya. Jadi memang kita lihat aja satu fakta yang menarik deh, nggak usah ngobrol langsung ke parenting, cuman kita lihat satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke. Salah satunya adalah tentang divorce misalkan. Iya. Jadi anak-anak yang mengalami divorce di dalam keluarganya, ya, yang orang tuanya divorce, bercerai, ya, mereka punya chance sampai 2 kali lipat mengalami divorce di dalam keluarganya mereka sendiri kelak. Itu fakta. Itu fakta, itu yang terjadi. Itu secara global statistik seperti itu. Itu statistik global. Iya, Oke. gitu. Jadi memang mereka punya higher chance untuk mengalami divorce di keluarganya mereka sendiri. Oke. Nah, kalau dilihat lagi lebih dalam, karena mereka tidak punya pattern komunikasi dan juga resolusi konflik, skill resolusi konflik yang sehat gitu. Dan mereka memandang divorce is a way out, adalah jalan keluar gitu. Skill resolusi konflik maksudnya Dalam menangani konflik bagaimana cara menangani konflik dalam keluarga. secara efektif. Dan mereka hanya melihat, orang tua saya konfliknya begini, cerai. Ya, Berarti cara konflik. menangani masalah dalam pernikahan saya pun cerai. Gitu. Oke. Karena dengan bercerai mereka tidak berkonflik lagi gitu Iya. kan. Nah, mungkin Oke. secara mekanismenya seperti itu ya Iya, gitu. Cuman kita lihat secara statistik itu yang sering terjadi. Now, actually ada 2 pertanyaan nih. Yang nomor 1, karena judulnya anointing atau pengurapan tidak menggantikan, Tidak menggantikan good parenting. What do you think yang nomor 1 yang kita mau bahas kalau ngomong tentang parenting yang diperlukan untuk menjalani kehidupan parenting yang sehat dan berhasil itu apa? Yang Hans Iya. bisa katakan sebagai seorang counselor, psikolog kepada khususnya generasi muda nih. Karena mungkin yang menyaksikan juga lagi mikir-mikir Iya. mau menikah atau enggak, mau punya anak atau enggak. Iya. What do you have to say? Jadi keluarga itu selalu dimulai oleh pasangan suami dan istri dulu. Ya, itu adalah pondasi di keluarga yang sehat ya, suami dan istri yang sehat gitu secara hubungan. Iya. Jadi selalu fokusnya bukan langsung bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi fokusnya bagaimana nih hubungan suami dan istri ini Iya. gitu. Apakah mereka ini sendiri punya komunikasi yang sehat, keintiman yang dalam, emotional connection yang baik antara suami istri, ya, penyelesaian konflik yang sehat di antara mereka. Karena anak itu belajar dari orang tua, mainly bukan sekedar hanya mendengarkan apa yang orang tuanya katakan atau nasihat-nasihat semata, tapi betul-betul anak itu adalah peniru yang ulung. Mereka melihat, mereka mencontoh dari apa yang orang tuanya lakukan gitu. Makanya kita lihat bahwa anak-anak yang melihat, menyaksikan gitu ya kekerasan dalam rumah tangga antara Bapak sama ibu. Ya, bapak ibunya yang trauma anaknya gitu. Dan akibatnya dia melakukannya tindakan yang sama KDRT tersebut di keluarganya sendiri karena dia melihat orang tuanya melakukan demikian. Oke, saya dalam konteks ini ya kembali kita sembari ngobrol ini kita melihat kepada keluarga Samuel ya. Iya. Jadi saudara jangan lupakan Samuel. Betul. Karena Samuel dari kecil konteksnya dia dipisah dari orang tuanya, diserahkan kepada Imam Eli dan dia melihat keluarga Imam Eli ya dengan anak-anaknya yang dalam 1 Samuel pasal 2 itu Betul. dikatakan ayat yang ke-12 anak-anaknya adalah orang-orang durjana. Betul. Bahasa Inggrisnya pakai kata scoundrels. Betul. Bahasa Ibrani menggunakan kata Belial. Iya. Mereka adalah anak-anak Belial itu berarti ya Pemberontak habis. pemberontak habis. Iya. Tapi bapaknya ini imam begitu loh. Dan anaknya gak mengindahkan Tuhan. Mungkin dia ngelihat sosok Samuel kecil melihat sosok itu. Sehingga ketika dalam 1 Samuel pasal ke-8 Betul. dia punya anak, bagi dia ya inilah. Itu yang dia contoh yang dia lihat seperti itu. Iya. Dan kayaknya Samuel mengalami 2 hal sih. Nomor 1, karena memang komitmen ibunya yang menyerahkan dia kepada Tuhan, berarti Samuel udah jelas dia nggak grow up di rumah dengan sosok Elkanah. Betul. Dia ada di dalam rumah Tuhan, dapat sosok bapak rohani yang nggak bisa mimpin keluarga. Iya. Nah, kita juga mau bilang lewat episode ini dan Hans bisa ngomong. Apakah jadi orang Kristen, pelayanan, khotbah, WL, menjamin kamu bisa jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik kah? And can you tell us statistically di dalam
konteks komunitas orang percaya kepada Yesus Kristus, is there any difference dengan yang non-Christian dalam area membangun rumah tangga yang sehat, marriage yang sehat, dan parenting yang sehat? Apakah kita punya data statistik itu di Indonesia? Ada nggak? Memang salah satu disertasi saya yang saya lakukan adalah bagaimana religiusitas ini kaitannya terhadap marriage satisfaction. Wow, oke. Please, that's good. Enlighten us. Please. Iya. Apa yang ditemukan di disertasi? Nah, jadi memang sebetulnya kaitannya itu sangat lemah sebetulnya. Kaitannya? Kerohanian dengan good parenting and good marriage. Dengan marriage satisfaction. Dengan Come on. kepuasan. Kepuasan di dalam hubungan. Itu malah rendah. Malah kaitannya tidak rendah, kaitannya lemah. Kok bisa? Karena sebetulnya yang dilihat religiusitas yang ada, pengertian tentang religiusitas yang ada di masyarakat kita hanyalah sebuah ritual keagamaan. Yang gitu. penting kalau Kristen aku Minggu ke gereja. Betul. Selesai. Berdoa, makan sebelum tidur, sebelum bahkan melayani di hari Minggu. udah itu aja, religious. Sebatas itu saja. Gitu. Oke. Jadi memang kita melihat kalau hanya sebatas itu saja, ya udah pasti impactnya terhadap marriage satisfaction Nggak dan tinggi. juga kesejahteraan keluarga Nggak ya pasti tinggi. lemah. Pasti lemah. Gitu. Ya, jadi memang penting untuk kita mengerti gitu ya bahwa keimanan kita dan praktek keagamaan kita itu nggak langsung mempengaruhi bagaimana kita bisa. That's good. Ini penting. That's good. Kenapa? Karena di satu sisi ya, kita lihat dari dua sisi koin. Yang satu, jangan sampai orang berpikir kedekatan kita dengan Tuhan otomatis membuat kita jadi pasangan yang baik atau orang tua yang baik. Iya. It takes skills. Perlu belajar. Perlu belajar, perlu mencontoh. Nah, sebetulnya nanti ada satu pertanyaan yang unik banget waktu Hans tadi ngomong tentang anak itu adalah seorang yang meniru ya, yang ahli. Tapi sebelum itu ada satu flip side of the coin juga saudara. Kita harus show grace kayaknya kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Karena kenapa? Seringkali orang percaya menaruh ekspektasi yang gak wajar kepada pendeta dan pemimpinnya sendiri. Iya. Kayaknya kalau kamu udah pemimpin, kamu udah pendeta, kamu udah KKR, atau kamu bisa dibilang oke lah ada karunia khusus pemakaian Tuhan. You have to be the perfect father gitu ya. Iya. Kamu jadi the perfect child, kamu jadi istri yang perfect gitu. Dan akhirnya tanpa sadar kita mengasumsikan sesuatu kepada orang-orang yang memang dikaruniai Tuhan dan juga bergerak di dalam rumah Tuhan, bidang pelayanan, memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi saudara harus bisa lihat gitu loh, pemakaian Tuhan atas orang tersebut tidak membuat orang itu punya sesuatu yang membuat dia lebih tinggi derajatnya atau lebih mampu, lebih sanggup jadi suami, jadi istri, jadi bapak atau jadi ibu daripada orang-orang yang lain yang mungkin bukan pendeta atau bahkan bukan orang percaya sekalipun. Tapi tanggung jawabnya lebih. Ya. Karena di kitab Rasul Paulus di Timotius, That's right. bagi para penatua, mereka dituntut lebih. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Lebih responsibility. Kepada siapa diberikan banyak, much is That's required. right. Whom is given much. That's right. Kalau nggak salah ayatnya much is required. Now, Gitu. kalau gitu di mana saudara kita ketemu balance-nya dari yang Pastor Dio katakan? Menurut saya, betapa banyaknya pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang memang bisa dibilang pelayanannya lebih visible, memerlukan dukungan. Bukan cibiran, bukan judgment dari sesama tubuh Kristus. Dan yang mungkin berikutnya, sama seperti Pastor Dio katakan, kalau orang-orang ada di dalam kepercayaan tertentu, ada tanggung jawab lebih yang diletakkan oleh Tuhan. Kami pun mau berkata kepada, ya kami semua juga pelayanan, Pastor Dio dan saya pelayanan, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita berpikir hanya karena pengurapan Tuhan bekerja, otomatis keluarga kita akan benar. Atau pengurapan itu bekerja, maka kita seperti above the law. Yes. Kita merasa kita nggak perlulah Fokus. ikut seminar parenting. Kita nggak perlulah ke konselor pernikahan. Kita nggak perlulah belajar baca buku. Kita udah di mimbar udah That's right. tumpang tangan orang jatuh. Betul. Kita karunia roh termanifestasi dengan luar biasa. Betul. Tapi look at Eli. That's right. Lihat Samuel. Dan gak bisa dipungkiri, Alkitab gak nyatet bahwa Eli maupun Samuel punya orang-orang yang mereka bisa ajak diskusi, menasehati mereka.
Ini juga menunjukkan bahwa seberapa diurapinya kita pun, kita tetap membutuhkan support system. What do you say about that? Iya. Penting ya, makanya di dalam keluarga ini kita tahu sendiri. Jadi ingat satu ayat yang di Alkitab dibilang bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Betul ya. Saya teringat akan hal itu. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, keluarga di dalam Tuhan ya, yang saya lihat adalah kita penting bukan hanya terkoneksi sama pokok anggur itu yaitu Tuhan sendiri. Tapi kalau kita lihat anggur itu kan dia itu kan di dalam satu grup ya, buah anggur itu kan di dalam cluster. Cluster. Nah kita lihat cluster ini saya pandangnya sebagai satu situasi komunal yang dimana kita sebagai anak-anak Tuhan dan keluarga-keluarga dalam Tuhan, kita nggak bertumbuh sendirian, kita bertumbuh di dalam cluster. Dan ketika kita lihat bahwa kalau kita nggak terkoneksi sama pokok anggurnya, kita mati. Tapi ketika kita tidak tergabung di dalam cluster itu, eventually juga kita mati. Jadi yang saya lihat bahwa memang keluarga-keluarga ini juga harus tumbuh di dalam satu komunitas, satu lingkungan yang sehat juga mendukung gitu. Ya, bayangkan kalau kita sebagai orang tua gitu, tapi tidak pernah belajar bagaimana a good parenting, terus juga tidak bertumbuh di dalam satu komunitas belajar dari ayah-ayah lain atau ibu-ibu lain yang juga menerapkan good parenting, saya rasa kita juga nggak akan bisa jadi good parents gitu. So that's why we need to grow within a good community, tapi juga bukan cuma sekedar good community, tapi a Christ-like community gitu. You know Hans, saya mau tarik tadi karena disertasi Hans spesifik mengenai premarital. Right? Dan tadi Hans sudah ngomong sebelum kita ngomongin orang tua perlu jadi suami yang sehat, istri yang sehat. Kalau belum menikah berarti calon suami yang sehat, calon istri yang sehat. Yes. Dan saya di gereja, saya melihat bahwa mungkin nggak banyak lah ya, cuman beberapa kasus saya melihat ini belum sehat tapi udah mau nikah. Oke. Belum sehat nih. Maksudnya, kalau Hans ngelihat dari sisi keilmuan, dari sisi entah psikologi maupun konseling pernikahan, standarnya itu gimana apa? maksudnya gitu loh? Karena kan you are ready for marriage. Iya, orang belum marriage kan bukan sesuatu yang seperti sekolah coba dulu. Ini sekali masuk. No turning back. Yes. Memang belum pernah dialami ya. Belum pernah dialami. Kecuali lu kawin cerai. Iya. Betul. Tapi itu pun gitu, juga nggak di endorse oleh. Kita nggak bisa begitu loh. Dan jadi kalau dari sisi ilmu profesional, what do you say is the benchmark yang berkata oke, kamu siap untuk menikah? Ya, kita juga nggak cari yang sempurna. Enggak. Betul. Cuman apa menurut Hans gitu loh? Yang maksudnya sehat apa gitu. yang paling penting? Oke. Jadi yang paling penting ya kalau saking saya melihat banyak hasil assessment gitu ya, yang calon-calon yang betul-betul siap gitu masuk gitu ke dalam pernikahan, kita lihat bahwa mereka itu punya awareness yang tinggi. Awareness gitu. maksudnya apa nih? Nah, awareness yang tinggi terhadap apa yang saya alami dan pasangan saya seperti apa, lebih kurangnya seperti apa, and willingness to tolerate dengan segala perbedaan yang ada. And willingness to work through it gitu. Nah, banyak pasangan yang masuk ke pernikahan itu mereka nggak aware terhadap perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Nah, bagaimana kalau nggak aware dan juga nggak willing to work through it? Itu menurut saya udah jadi satu standar calon-calon pernikahan yang mungkin yang red flag. Red flag gitu, nggak sehat gitu. Nah, saya ketemu pasangan-pasangan yang begitu sadar gitu terhadap ini perbedaan kita. Saya tanya, kalian sadar nggak bahwa kalian punya perbedaan dari cara komunikasi, cara menyelesaikan konflik, dinamika hubungan kalian seperti ini, kalian sadar nggak? Dan mereka bilang, oh saya sadar. Bahkan mereka bisa menerapkan ke konteks-konteksnya mereka. Iya, kita pernah ngalamin ini dan itu. Berarti bukan cuma asal ngomong sadar. Yes, betul. Dan mereka tahu mereka lagi in a mission untuk menyelesaikan resolve mereka punya differences itu. Keren. Jadi itu berarti maksudnya orang dewasa gak sih? Keren banget. Karena butuh kedewasaan untuk bisa aware. Nah, jadi saya menarik banget karena saya pernah baca satu buku ya, Dr. John Gottman, dia bilang begini. Pernikahan yang bahagia itu bukan pasangan yang cocok,
bukan pasangan yang compatible. Iya. Oke. Bukan pasangan yang punya banyak kesamaan, hobi yang sama, makanan favorit yang sama, kebiasaan yang sama, bukan yang itu. Cuman dia bilang gini, pernikahan yang langgeng dan bahagia dari risetnya dia selama 40 tahun, dia bilang bahwa pasangan-pasangan yang bisa resolve their differences, dia bilang begitu. Bahasa Indonesianya Bisa menyelesaikan perbedaan. Betul. Bisa mendamaikan, ketemu di tengah. memecahkan masalah. Dari tadi waktu Hans bicara, saya dapat satu perspektif baru. Awareness is humility. Bukan berarti lu udah perfect, pasangan lu perfect, tapi mau ngaku nomor satu. Yes. Oke, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ada sesuatu dalam diri saya harus diberesin. Ada bagian dari pasangan saya yang saya harus terima. Bagusnya, jeleknya. Kalau ada kerendahan hati, mau belajar, mau dibentuk, mau bikin salah, tapi mau bangun lagi, nggak give up. Itu ternyata menjadi kunci Yes. untuk masuk di dalam pernikahan. Jadi masalahnya bukan orangnya kurang baik, kamunya kurang baik, tapi tentang spiritual maturity untuk menyadari bahwa kita harus menundukkan diri di bawah kebenaran firman dan tangan Tuhan yang besar. Betul banget. Berarti pacaran tuh kritikal banget dong Hans. Iya, itu masa Bukan cuma pengenalan. sekedar nonton bioskop, It is a makan training bareng. ground. Karena It kan is- jujur, yes. ya saya ngomong mungkin dalam konteks kota Jakarta. Saya nggak bisa ngomong buat semua konteks ya. Saya ngomong dalam sekitar yang saya lihat di Jakarta. Ya pacaran kan mungkin di zaman saya nggak tahu zaman sekarang. Kan ya hangout, makan, ya ngobrol lah, Iya. cari kedekatan, romantisme. That's it. You know what Pastor Dio said itu powerful loh saudara. Istilahnya kita mau ngomong practically, kamu mau have fun boleh. Mau makan bareng untuk enjoy each other's company boleh. Tapi kalau kamu benar-benar serius mau ngadepin pernikahan, please start talking the difficult stuff. Yes. Ya. Mulai ngomongin yang Karena- berat, yang susah gitu Mau loh. ngomong tadi awareness berarti itu harus ada terjadi pas pacaran. Dan harus intensional gitu. Benar. Oke, gue jeleknya ini nih. Gue tahu gue lagi dibentuk di area ini nih. Berani nggak ngomong pas pacaran gitu? Kalau akhirnya mental ya udah, memang orang itu nggak mau mencintai kamu dengan tulus. Makanya kita lihat assessment premarital Iya. yang sering kita gunakan juga, Iya. isinya apa? Kesepakatan. Gitu. Kesepakatan di 10 area penting di dalam hubungan. Iya. Macam-macam, ada komunikasi, financial management, ada tentang Keluarga. Exactly, bahkan sampai leisure activities gitu ya. Partner style and habits. Nah itu kita lihat bagaimana mereka sudah sepakat belum di area-area ini. Nah encouragement kita sebagai konselor adalah ketika mereka belum sepakat di area-area ini, ya obrolin dong. Gitu. Pernah ngobrol nggak soal ini? Soal keuangan misalkan. Ya sekarang mungkin memang keuangan masih masing-masing, namanya masih pacaran. Nah kalian mau menikah nih, udah pernah ngobrolin belum soal keuangan? Nah hal-hal seperti itu kita encourage mereka untuk obrolin early in their preparation buat Berarti pernikahan. kalau gitu. kita ngelihat dari kasus Eli sama anak-anaknya, Samuel sama anak-anaknya, mungkin cara parentingnya nggak cocok nih. Dan udah jelas the parenting because nggak jelas marriage-nya Eli dan Samuel seperti apa. Ya memang Alkitab nggak Nggak menceritakan nulis. lebih Iya. dalam. Cuma Nggak kalau nulis. saya mau ambil conjecture, saya mau ambil satu deduksi. Anak-anak kan hanya memodelkan, mengikuti apa yang dipertontonkan oleh ayah Orang ibunya. tuanya. Tadi Pastor Dio ngomong interesting banget. Maybe Pastor you can mention bagaimana di kitab Raja-Raja semua raja yang hidup benar di mata Tuhan, nama ibunya tertulis. Jadi that's right. Jadi saudara, karena saya juga lagi ngulik hal ini. Saya ngulik setelah Daud, Salomo, itu kan abis itu pecah dua kerajaan, Iya. utara sama selatan. Betul. Yerobeam utara, Rehabeam anak Salomo, cucu Daud selatan. Selatan. Oke. Dan kalau saudara perhatikan, saya ya ada beberapa slide cuman panjang banget. Setidaknya saudara ya, kalau kita buka bersama-sama yuk. Yuk. Dari 1 Raja-Raja 12, coba ya. 1 Raja-Raja pasal 12. Nah ini nanti saudara ada PR mesti baca sendiri ini kitab 1 sampai 2 Raja-Raja ini. Saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 12 dengan judul perikop pecahnya kerajaan Salomo. Oke. Ya kan? Begitu. Yerobeam ayat 25 sampai 33, Yerobeam memulai satu ibadah yang baru. Dia membuat patung lembu emas lagi Iya. yang ada di Betel dan di Dan. Dulu cuma satu lembu. Sekarang dia bikin 2 lembu. Iya. Dan dia menintroduce satu sistem Penyembahan. penyembahan berhala yang
sistematik, birokratik, korup di satu bangsa itu. 10 suku ikut Yerobeam loh, 10 suku. Karena hanya 2 suku ikut selatan Rehabeam. Dan saudara, ini kan 1 Raja-Raja pasal 12 ya. Kalau saudara perhatikan nih, saya ngomong cepat aja deh ya. Nih, anaknya Yerobeam, Nadab, pasal 15 ayat 26. Hidup, ditulis Alkitab, hidup menurut dosa dan tingkah laku Yerobeam ayahnya. Raja Baesa, berikutnya, hidup menurut dosa Yerobeam. Zimri, dia bunuh diri, hidup menurut dosa Yerobeam pasal 16. Raja Omri, pasal 16 ayat 26, hidup lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Setelah Omri, Ahab. Ya, kita tahu banget Ahab. Ya, dan dia pun tertulis lebih jahat lagi, dan dia bahkan mengambil Isabel dan memasukkan bukan lagi lembu emas tapi Baal. Terus saudara baca Ahasia, Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas, Raja Yerobeam kedua, Zakaria, Menahem, Pekaya, dan terakhir Raja Pekah. 2 Raja-Raja 15 ayat 23-28. Ia melakukan apa yang jahat dengan mengikuti dosa Yerobeam. Dari Yerobeam pertama sampai Pekah itu kurang lebih 200 tahun. Wow. Parenting yang Salah. Turun-temurun. Turun ke bawah. Tetapi di kerajaan selatan, ini ada, saya menemukan menarik banget. Di semua raja-raja di utara nggak disebutkan nama ibunya. Nggak disebut. Tapi di semua raja-raja selatan disebutkan nama ibunya yang baik-baik. Saya ambil contoh 5 aja. Because of time. Saudara, kita buka satu deh. Raja Yosafat 1, Raja-Raja 22 ayat 42. Coba. Saya bacain ya. Saya baca saya. 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke 42. Alkitab berkata, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 25 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Lanjut ayat 43. 43, ia mengikuti langkah hidup Asa ayahnya dan tidak menyimpang dari situ. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosafat. Raja Yoas. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan disebut nama ibunya Zibia dari Beersheba. Lanjut, Raja Amazia. Pasal 14 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Raja Azaria. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1-2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Yang terakhir, Hizkia. Raja-Raja 18 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nama ibunya adalah Abi anak Zakaria. Come on. Hans. Kita teolog, kita belajar Alkitab, kita ngeliat pola. Raja yang jahat, nama ibunya gak disebut. Raja yang baik, nama ibunya disebut. Bahkan asal usul ibunya, tempat asal usul ibunya. And I think that speaks of culture, it speaks of heritage. Ada heritage, bukan hanya harta materi, tapi ini warisan iman. Warisan nilai. Aku sama nanya sama Hans, dari sisi keilmuan, psikologi dan konseling. Memang seberapa berdampak sih seorang ibu kepada anak? Come on, that's good. Wow. Jadi ya kita lihat bahwa ibu dan ayah nih punya peran ya penting banget ya dalam mendidik anak-anaknya gitu. Ya udah pasti bahwa ketika tidak ada salah satunya figur, ya anak pasti akan kehilangan satu pelajaran, satu nilai penting gitu. Dalam hidupnya gitu ya. Kita tahu anak-anak belajar dari ibu apa? Kasih sayang, perhatian gitu. Ya, anak-anak belajar dari ayahnya apa? Kepemimpinan, ya, otoritas gitu. Nah, ketika ibu-ibu ini nggak ada, ya kita tahu bagaimana ya anak-anak ini akan tidak pernah belajar yang namanya yaitu empati, kasih sayang, empati, perhatian gitu ya. Ya, dan pola itu akan terus ya diturunkan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Ya, jadi saya satu pola parenting yang kita selalu di pelajaran parenting ya, yang kita selalu singgung adalah di dalam mendidik anak itu ada 2 unsur penting. Yang pertama adalah support dan yang kedua adalah kontrol. Ya, nah support ini kita bicara apa? Ya tadi kasih sayang, perhatian, empati. Ya kalau kita nanam tanaman seperti ini, support itu apa? Air, ya, tanah yang subur ya. Tapi ada 2 unsur, ada satu unsur lagi yang penting yaitu kontrol. Ya, kontrol ini bicara apa? Pagar, boundaries, batasan gitu. Yang dimana kita tahu kalau kita bagi 2 unsur itu ya kita tahu kita bisa bagi support ini mungkin lebih ke ibu
Kontrol ini lebih ke ayah gitu. Dan bayangkan ketika seorang anak gitu ya, tumbuh besar hanya dengan support aja, tapi tidak pernah ada yang namanya unsur kontrol. Come on, that's good. Dia nggak Support tahu aja. dia nggak tahu boundaries. That's good. Kasih sayang aja, that's good. uang dikasih, apalagi fasilitas dikasih, mau apa-apa dikasih, kontrolnya nggak ada. Ya anak, ya ini bisa tumbuh, tanaman bisa tumbuh dengan air kan, yang cukup, yang berlimpah tumbuh, tapi tumbuhnya kemana? Liar, gitu, liar. Tapi butuh satu unsur yang penting lagi itu kontrol, yang dimana itu seringkali datang dari ayah, gitu ya. Kontrol bicara apa? Otoritas, aturan, ketetapan, nilai-nilai penting yang mana yang benar, mana yang salah. Itu dari ayah tuh. Ya, Prinsip hidup ya, ayah. Nah itu kontrolnya. Kita bayangkan ketika seorang anak tumbuh besar, katakan nggak ada supportnya, hanya kontrol aja. Ya berarti tanpa ibu nih kan ya. Oke. Kontrol, hanya tapi nggak ada kasih sayang, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian. Ya anak-anak ini mungkin bisa tumbuhnya tetap di dalam potnya dia, tapi tidak ada supportnya, dia akan kerdil terus. Karena nggak disiremin. Nggak disiremin, dia nggak ada tanah yang subur, dia nggak ada Tumbuh fasilitas. tapi kerdil. Wow. Gitu. That's good. Jadi memang support dan kontrol ini tidak bisa hanya datang dari satu sosok aja, yaitu ayah atau ibu aja, tapi harus seimbang. Baru saya mau bilang, the moment Hans ngomong kayak begitu, saya melihat betapa peran ayah dan ibu yang bersinergi ini. Karena nyatanya sekarang apalagi di banyak budaya timur, ayah lebih berperan seperti support. Yang penting gue cari nafkah, gue nyekolahin anak, urusan Mendidik ngajarin, didik itu ibu. Ibu. Gue gak mau tahu, yang penting gue keluar kerja. Betul. Nah based on what you said in terms of secara ilmiah, di mana ayah juga penting meletakkan batas. Kontrol juga berarti you enforce discipline. Betul. You enforce boundaries. Nah tapi kalau sekarang ayah malah perannya cuma support doang. Cari nafkah doang. Cari nafkah doang, yang penting gua bisa provide a roof atau atap di atas kepalamu, makanan di atas meja makananmu, di atas mejamu. Akhirnya nggak ada sinergi hubungan seorang suami dan istri yang berdampak kepada anak-anaknya secara sehat. Makanya kita lihat fenomena hari-hari ini banyak yang terjadi ya kan. Orang tua khususnya ayah gitu ya, bilang bahwa oh kamu sebagai anak sudah aku provide, sudah aku sekolahin, kamu gak pernah kekurangan, tapi kenapa kamu tumbuh besar jadi anak yang gak hormat sama orang tua gitu. Ya kan? Nah karena ekspektasi si ayah selama ini bahwa aku sudah melakukan yang terbaik buat kamu dengan aku memberikan ini dan itu. Tapi sebenarnya untuk anak ini bisa bertumbuh jadi anak yang baik, anak yang benar, anak yang punya nilai, ya ada satu unsur yang ketinggalan yang seharusnya ayahnya ini lakukan, yaitu apa? Yaitu kasih kontrol itu, yaitu nilai, batasan. Dan itu paling bagus usia berapa Hans? Paling bagus. Nah kita tahu bahwa anak-anak ini, kita lihat bahwa ketika anak-anak di golden age era ya, itu kan anak-anak masih kecil ya, mereka mencontoh, dia menyerap informasi dari orang tua. Cuman sebenarnya batasan menyeimbangkan antara kontrol dan support ini paling penting adalah di usia remaja. Usia remaja. Yang dimana remaja ini kan mereka mulai punya kehidupannya sendiri. Ya, mereka mulai punya pertemanannya sendiri. Mereka mulai punya hobi komunitasnya Hidupnya sendiri. sendiri lah. Iya. Nah, di situ kita perlu seimbangkan antara support dan kontrol, di mana anak remaja ini kan udah mulai bisa diajak bicara. Diajak diskusi, diajak komunikasi, negosiasi. Nah, bagaimana orang tua bisa menyeimbangkan nih antara aku sayang banget sama kamu, perhatian yang aku berikan cukup buat kamu, tapi pada saat yang sama ini ketetapan dari papa mama. Ini yang penting. Ini jangan kamu langgar. Nah, hal seperti itu. Nah, ini it's an art ya, seni gitu. Parenting is an art. Yes, gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Kalau sama anak kecil kita banyak apa? Kontrol kan? Banyak kontrol. Bener kan? Gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan. Betul, mereka belum terlalu paham terhadap arti support itu gitu. Kalau kita kontrolnya lebih besar pun, mereka juga tahu bahwa sebagai anak kecil ya udah pasti mereka ke parentsnya. Nah, ketika anak muda udah jadi remaja, anak muda, mereka punya pilihan loh. Mereka bisa berontak. Ada choice. Mereka punya pilihan. Terlalu kita kerasin, dia bisa nggak ke kita. Bisa berontak. Terlalu dilembutin, ngelamak. Apa tuh bahasa? Manja gitu. Mereka jadi anak-anak yang tumbuh ya tadi support doang, tumbuhnya liar tapi gitu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan mendidik anak remaja, nanti udah dewasa beda lagi.
Wow, Gitu polanya, support and control ini. Nah, kita kalau sebelum selesai ya, aku pengen balik. Samuel makin lama makin bertumbuh besar, dia anointed, ada panggilan, tapi nggak ada figur bapak yang benar nih Dalam hidupnya Samuel. dalam hidupnya Samuel. Nggak ada nih yang bisa ngasih dia arahan. This is how you should build your marriage. Bagaimana kamu bisa didik anak-anakmu ke depan. Now, tadi Han sempat bilang bahwa anak-anak itu nyontoh. Kalau ngelihat orang tua berantem, atau kita taruh Samuel ngelihat Eli didik si Hofni Pinehas kan begitu. Dia sendiri nubuatan pertama yang dia terima adalah penghakiman habis-habisan kepada keluarga untuk keluarga Eli. Oke lah, ada kalau di kasus papa mama KDRT anak trauma. Si Samuel dapat pesan kehancuran seseorang karena nggak bisa didik anak. Ya otomatis dia dapat pesan trauma lah. Gue nggak mau nih kayak begini nih. Logikanya seharusnya ya gue akan atur keluarga gue baik-baik. That's it. Gue mau atur baik, gue gak mau sampai jadi kayak Eli gitu kan. Oke, anak yang lihat papanya gebukin mamanya, gak ada anak yang punya akal sehat berkata, wah mantep nih kalau gue gede gue mau kayak begitu. Kan gak mungkin gitu. Namanya dia ketakutan. Scientifically, kenapa? Anak yang bisa berkata, gue gak mau jadi kayak papa saya. Kan kayak gitu, end up melakukan apa yang papanya lakukan. Why? Again, it's more complicated than just apa yang kita lihat ya. Cuman sebetulnya ketika seseorang nggak sembuh dari traumanya, gitu ya. Ketika dia sendiri tidak bisa memaafkan, sebetulnya dia sedang terikat oleh hal itu, gitu. Dan dia akan ya seperti kalau kita misalkan pernah dengar istilah hurt people, hurt others, gitu ya. Karena dia ngerasa tersakiti, udah pasti itu responnya dia, paradigma dia akan terpengaruh dengan rasa sakit itu, gitu. Meskipun dia nggak mau. Jadi bisa dibilang gini saudara dan saya nggak cukup kalau punya willpower. Nggak cukup kalau saya nggak mau kayak papa saya. Saya nggak mau kayak nggak cukup ya. Nggak cukup. Karena ternyata itu udah masuk ke apa tuh kalau bahasa ilmiahnya masuk kemana tuh? Subconscious. Yes, alam bawah sadarmu lah. Alam bawah sadar itu. Ya. Bagaimana pola emosimu, pola pikirmu, pola responmu semua dipengaruhi oleh rasa trauma itu. Come on. Walaupun kita tahu kita ngerasa tersakiti, kita ngerasa sedih gitu ya. Tapi kita melakukan itu karena memang pikiran kita dan pola rasa kita sudah terpengaruh. Dan itu udah dibelenggu. Dan yang hanya bisa melepaskan kita kasih Yesus. Yes. You know, dari sini ya saya ngerasa aduh Tuhan Yesus itu luar biasa banget. Saya kok jadi berasa ya di dalam hati saya. Bahwa banyak orang yang punya willpower. Mungkin orang berkata, aku bisa, aku sanggup, aku mau. Tapi yang membuat kita sembuh bukan karena kita mau disembuhkan. Tapi karena kita mengizinkan diri kita disembuhkan. Pertama-tama you need to be aware Yes. that you need healing. And You need help. You need help. And meskipun you know kamu bisa berhasil, pekerjaan berhasil, sekolah berhasil, pelayanan berhasil, semua aspek hidup yang lain berhasil. Nggak lemah kalau kamu mengakui bahwa kamu butuh disembuhin. Itu nggak menggagalkan keberhasilan kamu yang lain. Jadi mungkin yang kita juga mau ngomong adalah praise the Lord. Jangan sampai kita merasa sesuatu luka yang perlu sembuh itu sebagai kayak apa ya, stigma dalam hidupmu. Sebagai sesuatu yang aib gitu. You can be successful, but you can go through the process of healing juga. Yes. You know what? For me, the scars of your past, it can become a battle scars. It can become a trophy. Itu bisa menjadi sebuah tanda kutip medali. Tanda kutip sebuah bukti bahwa kamu tuh menang loh. Menang. Jesus ketika dia bangkit dari kubur, dia gak kehilangan bekas lukanya. Yes. Untuk menunjukkan kepada musuh-musuhnya, I have won the war. And this is the proof. Dia bisa hilangkan dalam tubuh kemuliaan, tapi he chose not to. Thomas, cucukan. Kenapa aku bertanya kenapa masih ada luka? Kenapa gak dibersihin aja? You know, it's a perfect body. Kenapa masih ada luka? Saya yang ngerti ada arti teologisnya. Tetapi secara arti pastoral, luka itu menjadi bukti bahwa kamu tuh pernah
bertarung di situ dan kau pernah menang. Jadi kalau hari Oh, ini kamu, haleluya. kalau hari ini saudara ada trauma dengan masa lalu, kau merasa aib dengan lukamu, jangan. Cari pertolongan, cari pertolongan. Saudara, cari konselor, cari teman untuk ngobrol, mentor rohani, kakak rohani, gembala, ibu gembala. Untuk engkau bisa pulih. Mungkin lukanya gak akan hilang. Iya. Tapi itu menjadi tanda Tapi itu kemenangan. menjadi tanda kemenangan dan kau bisa memberkati banyak orang. Kita juga mau bilang berarti entah saudara udah menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, udah jadi orang tua 5 tahun, 10 tahun. Kalau memang ternyata ada area-area yang perlu disembuhkan, it's okay. It's okay. Itu gak membuat kamu Jadi merasa kayak kurang, nggak rohani, nggak rohani. jadi Betul. aib. Karena seringkali orang Kristen tuh aib loh. Iya. Untuk ke konselor tuh aib. Ke psikolog tuh aib banget kayaknya. Kayak Betul. kurang beriman Oke begitu lah, loh. nggak usah ke konselor, nggak usah ke psikolog. Ngaku aja dengan sesama orang percaya, Ngaku. punya support system tuh kayaknya, waduh nanti gue dicap gimana Apa nih. gitu. Iya. Nanti gue Ngaku aja. kelihatan nggak Padahal- kuat nih. Kitab Yakobus berkata saling mengaku dosa. Yes. Saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Wow. Karena ternyata trauma yang dialami nggak bisa dipungkiri, itu ngeresep masuk Iya. ke dalam alam bawah sadar. Dan membentuk pola. And yes, kita sudah dimenangkan. bentuk pola. Ada kuasa darah anak domba, tapi tetap ya diligence atau Jadi ada bagiannya Tuhan. Yes. Iya. Tetap ada bagian kita. Ada bagian kita. Betul. Dari sisi Tuhan udah clear. Clear. He has paid all the ransom. Dia udah menebus. Dia udah membayar dengan mahal, dengan darah yang mahal. Udah finish. Dan itu sebetulnya yang adalah alasan kenapa kita bisa pulih. Yes. Tapi perjalanan pemulihannya tetap harus dilewatin Saudara harus gitu. melewati itu. Jadi Nggak to bisa di shortcut. Nggak bisa di shortcut. Nggak bisa Mau di jadi shortcut. orang tua yang baik tetap dia harus belajar. Iya, iya. Ada jatuh bangunnya. Betul. Iya. Butuh orang lain. Butuh ngaku. Yep. God Wow. is good. God is good. Amin. Keren. So, saudara, I hope you are blessed by Keren, this keren. episode. Wow. Lebih lama daripada biasa, tapi memang ini Yes. semua daging. Iya. Kalau saudara diberkati, thumbs up, komen, saudara share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. And see you in the next episode. God bless you. Bye-bye.